Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar adik-adik? Kali ini kita akan belajar tentang manajemen pengorganisasian. Baiklah, saya akan share screen tentang manajemen pengorganisasian. Jadi, manajemen pengorganisasian ini adalah merupakan salah satu proses atau unsur dari manajemen. Jadi unsur atau proses manajemen yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua itu adalah pengorganisasian atau organizing, kemudian yang ketiga itu adalah actuating, dan yang keempat itu adalah controlling, dan yang terakhir adalah evaluating. Untuk pengorganisasian itu sendiri adalah merupakan suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, mengatur kegiatan, menetapkan tugas pokok dan wewenang, pendelegasian wewenang dari atasan ke bawahan, atau dari pimpinan ke staf untuk mencapai tujuan organisasi. Atau pengertian organisasi yang lain adalah merupakan suatu alat untuk memadukan dan mengatur semua kegiatan yang ada kaitannya dengan resources, yaitu yang terdiri dari sumber daya manusia, keuangan, material, metode, money, ya, kemudian menit, kemudian market, kemudian mesin, kemudian informasi, dan lain sebagainya untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Kemudian pengertian lain dari pengorganisasian adalah merupakan suatu wadah kerjasama sekelompok orang atau disebut sebagai organisasi statis. Kemudian juga disampaikan bahwa pengertian dari pengorganisasian yang lain adalah proses kerjasama berisi uraian tugas untuk mencapai tujuan atau organisasi dinamis. Manfaat pengorganisasian yaitu mengetahui pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok, ya. Tugas pokok staf dan prosedur kerja merupakan dokumen dari fungsi pengorganisasian digunakan sebagai panduan kinerja staf. Kemudian manfaat pengorganisasian yang lain adalah untuk mengetahui hubungan organisatoris antara manusia yang menjadi anggota atau staf dalam suatu organisasi, dan itu nanti biasanya terlihat pada struktur organisasi. Manfaat pengorganisasian yang lain adalah untuk mengetahui pendelegasian wewenang. Artinya, manajer atau pimpinan suatu organisasi itu akan melimpahkan wewenang kepada staf sesuai dengan tugas pokok yang diberikan. Artinya, pimpinan itu pasti akan memberikan instruksi, akan memberikan pengarahan, akan memberikan perintah kepada anak buahnya atau kepada staf yang ada di bawahnya, agar tugas-tugas itu bisa terarah, bisa sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya. Kemudian manfaat pengorganisasian yang lain adalah untuk mengetahui pemanfaatan staf dan fasilitas fisik yang dimiliki suatu organisasi. Ya, tugas staf dan pemanfaatan fasilitas fisik itu harus diatur dan diarahkan semaksimal mungkin untuk bisa membantu staf baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan. Kemudian bagaimana dengan langkah pengorganisasian? Langkah pengorganisasian yang pertama, tujuan organisasi itu harus jelas, disusun saat perencanaan. Maka pentingnya kita kemarin belajar perencanaan, baik perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, supaya kita juga tahu organisasi ini mau arah kemana. Tujuan organisasi ini harus jelas, sehingga perlu perencanaan yang matang, ya. Kemudian yang kedua, langkah pengorganisasian yang kedua adalah pembagian tugas pokok dan fungsi tiap unit, seksi, dan bidang dari atasan ke bawahan. Sehingga ketika kalian bekerja di rumah sakit sebagai unit PMIK, di unit rekam medis, itu tentunya kalian pasti punya tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jadi di situ ada yang di bagian assembling, ada di bagian coding, ada di bagian indexing, ada di bagian reporting, ada di bagian attending, ada yang di bagian distributing maupun di bagian pendaftaran. Itu semua harus jelas tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing. Kemudian juga menetapkan kewajiban staf atau bawahan, menyediakan fasilitas pendukung, pengaturan ruangan, dan dukungan alat kerja. Artinya dalam suatu organisasi itu tidak hanya melulu pada bagaimana memerintahkan anak buah, memerintahkan staf, ya, kemudian mengkoordinasikan rekan kerja satu dengan rekan kerja yang lain, tidak hanya sekedar itu, tetapi bagaimana suatu organisasi itu bisa memfasilitasi pekerjaan yang ada pada suatu organisasi itu supaya staf bisa bekerja mencapai tujuan, ya.
Ya, salah satunya adalah perlu adanya dukungan fasilitas, kemudian dukungan ruangan yang memadai, kemudian alat kerja yang ergonomis, yang sesuai dengan kebutuhan petugas, gitu ya. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah untuk memilih dan menempatkan staf yang cakap untuk pengangkatan dan tugas tertentu. Sehingga di dalam suatu proses pengorganisasian itu kita juga sudah tahu bahwa setiap SDM ini kompetensinya di mana. SDM ini atau petugas ini atau petugas PMIK itu mempunyai keahlian, keterampilan atau kecakapan pada bidang tertentu di unit PMIK. Jangankan untuk PMIK ya, kedokteran, kemudian keperawatan pun juga pasti mempunyai subkonsentrasi masing-masing, punya kompetensi masing-masing. Ada yang perawat di bidang klinis, ada yang perawat di bidang manajerial. Ada dokter, dokter spesialis, ahli khusus pada bidang saraf, ada ahli khusus bidang bedah, ada ahli khusus bidang opsin, bidang pediatrik, anak-anak, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan rekam medis. Ada yang ahli di bidang coding, ada yang ahli di bidang reporting, ada yang ahli di bidang manajemen, dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita sesuaikan penempatannya, ya. Berarti ada kata pepatah yang menyatakan bahwa the right man on the right place, menempatkan seseorang petugas sesuai pada tempatnya. Jangan sampai kita menempatkan petugas tidak sesuai dengan kompetensinya. Itu akan menjadi bumerang baik bagi diri sendiri maupun suatu organisasi. Ya. Kemudian langkah pengorganisasian berikutnya adalah mendelegasikan wewenang, ya, yaitu menginstruksikan tugas-tugas yang akan diberikan. Kemudian kita juga harus tahu apa yang dimaksud dengan jenis organisasi. Jadi organisasi itu banyak jenisnya ya. Yang pertama adalah organisasi garis, yang kedua organisasi garis dan staf, dan yang ketiga adalah organisasi fungsional. Untuk organisasi garis, ciri-cirinya adalah organisasi kecil dan tujuannya sangat sederhana. Jumlah karyawannya sedikit dan biasanya saling mengenal dekat. Kemudian tingkat spesialisasinya kurang. Jadi biasanya kompetensinya, keahliannya antara satu petugas atau satu SDM dengan petugas atau SDM yang lain itu memiliki spesialisasi yang lebih general. Artinya tidak kompleks ya. Jadi misalkan di bidang rekam medis ya, kebanyakan mereka memiliki latar belakang rekam medis semua gitu. Tetapi ketika kita berada di organisasi garis dan staf atau organisasi yang lebih besar ya. Nah, ini biasanya berada di organisasi rumah sakit, bukan hanya di organisasi unit rekam medis, tapi untuk organisasi garis dan staf ini lebih kompleks karena mereka mempunyai spesifikasi yang lebih beragam. Ada dokter, selain petugas rekam medis, ada juga bidan, ada juga tenaga profesi yang lainnya, sanitarian, kemudian ahli gizi, radiografer, dan lain sebagainya. Itu bedanya ya untuk organisasi garis dan organisasi garis dan staf. Kemudian bagaimana dengan kebaikan dan kekurangannya untuk organisasi garis ini? Kebaikannya adalah komando dan garis kepemimpinannya terjamin, mudah dan tegas. Kemudian proses pengambilan keputusan cepat, segera ketahuan karyawan dengan kinerja baik, solidaritasnya tinggi. Karena apa? Karena mereka organisasinya kecil, ya spesialisasinya kurang. Biasanya pada organisasi kecil memiliki tujuan yang sederhana ini cenderung mereka solidaritasnya tinggi, sehingga pengambilan keputusannya juga cepat, kemudian komando dan garis kepemimpinan juga lebih terjamin. Kemudian kekurangannya seluruh orang itu bergantung satu orang. Ya biasanya karena organisasinya kecil sehingga untuk tugas-tugas tidak terlalu dibebankan kepada petugas yang lebih rata, tetapi biasanya hanya satu orang yang bekerja, kemudian mereka akan melimpahkan ke satu orang tersebut. Kemudian kecenderungan bertindak otoriter, kemudian kesempatan berkembang terbatas karena organisasinya sederhana dan kecil. Kemudian untuk organisasi garis dan staf, karena organisasinya ini besar dan kompleks, maka jumlah karyawannya banyak. Kemudian luas areanya juga besar, ya. Kemudian pimpinan dan karyawannya itu berhubungannya tidak langsung karena ruangannya yang besar sehingga untuk koordinasinya menjadi agak koordinasi secara langsung itu kecil kemungkinannya. Kemudian spesialisasi pekerjaannya beraneka ragam karena organisasinya besar menuntut
keanekaragaman profesi yang berbeda. Kemudian kebaikan dan kekurangannya bagaimana? Untuk kebaikannya dapat digunakan untuk organisasi jenis apapun, ada job deskripsi, staffing, dan spesialisasi kerja diutamakan, pengambilan keputusan diambil secara mufakat, koordinasinya mudah, dan solidaritasnya juga tinggi. Kemudian kekurangannya, ada kemungkinan juga solidaritas rendah, karena semakin banyaknya SDM yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua, sering tidak jelas antara tugas, perintah, dan nasihat. Kemudian koordinasi di tingkat staf juga kurang baik. Kemudian bagaimana dengan organisasi fungsional? Organisasi fungsional pembagian tugasnya jelas, proses organisasi tidak memerlukan banyak koordinasi, pembagian tugas berdasarkan spesialisasi pegawai, para pemimpin punya kewenangan dan tanggung jawab. Kebaikannya, pembagian tugas jelas sehingga tidak overload, spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan dimaksimalkan, solidaritas dan koordinasi antar karyawan mudah terjadi. Kemudian kekurangannya, sering terlalu fokus pada organisasinya, sering terjadi ego section, sistem koordinasi tidak jelas jika terjadi masalah mendadak. Ya, ini adalah beberapa jenis organisasi. Kemudian manfaat struktur organisasi. Jadi struktur organisasi perlu dibuat. Manfaatnya apa? Supaya kita tahu besar kecilnya organisasi kita, supaya kita tahu satuan kerja organisasi yang ada, garis wewenang dan tanggung jawabnya juga supaya jelas. Aktivitas bagian satuan kerja dalam sebuah organisasi juga jelas. Rincian tugas setiap bagian dalam organisasi juga jelas ya. Nama, wajah, pangkat, jabatan para pegawai yang ada dalam organisasi juga jelas. Jumlah pejabatnya, menilai jenis organisasi, menilai keefektifan kinerja organisasi, besarnya masalah yang dihadapi, ruang lingkup tugas yang dihadapi, mekanisme koordinasi, kontrol pengawasan, pelaporan, kemungkinan perkembangan organisasi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan yang terkait dengan organisasi. Mungkin kalian juga bisa mencoba belajar yang ada di buku bab 3, yaitu dengan judul Fungsi Manajemen Pengorganisasian, mulai dari halaman 44 sampai dengan halaman 58 ya. Nah, untuk jenis dan struktur organisasi memang di dalam slide tidak saya jelaskan kerangka gambarnya, tetapi di buku ini kalian bisa melihat kerangka gambarnya. Perbedaan kerangka gambar struktur organisasi garis dan staf, dan struktur organisasi fungsional. Ya, jadi bedanya kalau struktur organisasi garis itu ada semacam garis saja, tidak terpotong garisnya gitu ya. Tetapi ketika kita masuk di organisasi garis dan staf, itu di beberapa di bawah manajer itu ada beberapa unit-unit yang di dalamnya unit-unit itu ada unit keuangan, SDM, dan verifikasi itu masuk di dalam satu linearitas ya. Kemudian perencanaan, pengawasan, dan lead bank itu juga masuk dalam satu linearitas. Kemudian di bawah manajer itu ada wakil manajer 1, wakil manajer 2, dan wakil manajer ketiga. Jadi sebelum wakil manajer itu ada posisi beberapa unit-unit yang ada di tengah-tengahnya. Kemudian organisasi fungsional atau staf, kalau kita lihat di dalam buku ada di halaman 48, itu dari masing-masing direktur yang dibawahi oleh direktur utama itu mereka secara parsial itu mereka memiliki bawahan ya. Jadi tidak dicampur antara direktur produksi, kemudian nanti stafnya ada bagian pemasaran dan keuangan. Tidak. Jadi kalau direktur produksi, maka secara linear ke bawah akan membawahi bagian-bagian yang sesuai dengan direktur produksi tersebut. Begitu juga dengan direktur pemasaran dan keuangan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan manajemen pengorganisasian. Memang tidak banyak, tetapi apabila kalian membutuhkan informasi yang lebih detail, lebih jelas, perlu diskusi, bisa kita diskusikan melalui Google Classroom. Ya, ini akan saya share lewat Google Classroom, kemudian bisa kalian review kembali apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.